Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan saya. Jadi saudara, saya ingin berbagi. Bagi saudara yang diberkati bisa di-share, bisa berbagi, terserah saudara. Kalau saudara merasa diberkati. Saudara, ada banyak orang takut membayar harga dan risih dengan kata bayar harga. Tetapi saya mau katakan kepada kita, khususnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kadang kita tidak berani tampil beda dari yang lain. Kita ingin sekali dipakai Tuhan yang luar biasa, tapi kita tidak mau melakukan sesuatu yang benar-benar menyentuh hati Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya orangnya dulu ini selalu penasaran dengan hadirat Tuhan. Saya suka membaca Alkitab dan saya suka berdoa. Jadi saudara, saya ingin melakukan semua persis seperti yang dalam Alkitab. Maaf ya saudara, saya bukan berarti menjadi seperti dalam hukum Taurat, tetapi saya benar-benar menyelidiki dan saya ingin menerapkan seperti apa pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya saudara, jadi berawal waktu 4 tahun yang lalu, waktu ketika saya operasi penyakit kanker saya di rahim dan juga operasi anak. Saat itu saya kritis 1 jam pendarahan. Saat itu saya tidak sadarkan diri lagi. Waktu pendarahan 1 jam, dokter pun saya mendengar suara-suara berisik dan panik. Tapi setelah saya dengar ada sebuah doa yang dinaikkan untuk saya. Saat itu saya menangis. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta Tuhan menyembuhkan saya dan saya bernyanyi. Saya mulai bernyanyi dengan tak sadar. Saya mendengar menyanyi kepujian. Darahmu Yesus sembuhkan aku. Saya nyanyikan dengan tak sadar. Habis itu rasanya nafas saya sudah selesai dan semua urat-urat saraf sudah tegang dan dokter saya dengarkan mulai panik. Transfusi darah banyak dibicarakan dokter. Habis itu dokter berkata cari ini cari itu segala macam. Habis itu singkat ceritanya saya langsung berkata kepada Tuhan sambil menangis dekat suami saya di samping saya menangis. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan hidup. Saya katakan, berikan aku kesempatan hidup untuk melayani-Mu. Satu hal itu yang saya minta, bukan untuk merawat anak saya, tapi berikan aku kesempatan hidup untuk melayani-Mu. Berapapun harganya akan kubayar. Kalaupun Engkau Tuhan akan izinkan aku mengalami kesulitan besar, akan kubayar, aku terima. Saya katakan. 1 jam pendarahan saudara, seketika itu juga pendarahan berhenti. Jadi saya, itu yang pertama, saya menyimpan janji dan nazar ini di tangan Tuhan. Setelah itu saudara, saya memang sembuh dan setelah itu saya pulang. Lalu saya orangnya sebelumnya itu pun saya maaf saudara, supaya Tuhan yang dipermuliakan semua pengalaman saya. Bukan saya ingin membeberkan kelebihan dan apanya. Mungkin saudara pun punya kelebihan, punya cara tersendiri untuk berkembang dan bertumbuh dan dipakai Tuhan. Tapi ini cara saya. Saya orangnya suka sekali tengah malam saat orang tidur saya mau bangun untuk berdoa. Saya tidak meminta sesuatu kepada Tuhan. Tidak, saya hanya mencari hati Tuhan. Karena saat itu saya rasa haus dan lapar luar biasa. Saya hanya menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Saya tidak peduli kondisi hati saya hancur dan berantakan, banyak masalah, tidak. Yang penting saya bangun tengah malam, saya lipat tangan saya berusaha menyembah Tuhan. Saya katakan Engkau baik Tuhan. Itu saya lakukan. Bahkan jam-jam saya pakai waktu saya untuk berhubungan dengan Tuhan. Bukan berarti saya ingin menjadi seorang Farisi, tidak saudara. Saya ingin lebih lagi. Saya berkata, ini kah mengikut Tuhan? Mana perkataan Tuhan dipakai luar biasa? Mana seperti Petrus? Mana seperti Rasul Paulus? Begitu saya saudara. Kalau saudara mungkin agak risih mendengarnya, ya tapi itulah saya. Jadi saudara, ternyata setelah itu sakit anak saya, anak perempuan saya ini sakit, demam 1 minggu, demam menggigil hampir mau setet. Jadi saya berdoa, 1 hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Saya angkat iman saya genggam seperti iman Elia
Elia hanya satu telapak tangan saja embun bisa turun hujan. Oh, saya menggenggam sama itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala macam. Sampai berjam, sehari, 2 hari, 3 hari saya lakukan. Bahkan untuk hari ketujuhnya saudara, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya gendong anak saya ayun. Saya taruh di ayunan, saya berkata, 5 menit lagi ini akan sembuh. Saya berdoa sama menyembah Tuhan, Tuhan 5 menit lagi ini akan sembuh. Apapun alasannya, saya tidak mau dengar Tuhan. Saya katakan, saya tidak mau dengar alasan apapun. Saya ayun. Sampai 5 menit saudara, berhenti saya berdoa 5 menit. Tepat 5 menit saya berdoa, saya minta dengan iman dengan mantap saudara. Anak saya tidak terjadi apa-apa, dia tidak sembuh, dia tidak apa-apa. Lalu saya berpikir, saya agak kecewa dan sebagainya. Di mana sebenarnya, bagaimana sebenarnya kuasa Tuhan sesungguhnya? Jadi saya bagaimana hancur seperti itu. Saya berpikir, apa yang kurang dari saya? Saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu. Saya melakukan dengan cara saya sendiri. Setelah itu saudara, saya berdoa lagi, saya angkat iman saya. Malam saya maaf saudara, sore saya berdoa lagi, saya angkat pujian, saya menyembah Tuhan. Saya tidak meminta sesuatu lagi. Saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya habis saya menyembah Tuhan. Dengan perih hati saya berkata, Tuhan, aku tahu Engkau berikan aku anak satu-satunya perempuan, dan itu pun ku minta dari Tuhan. Ya. Tapi saat ini saya katakan, kalau Engkau ingin menguji saya dengan anak ini, saya tidak tertarik Tuhan. Saya katakan, saya tidak tertarik dengan apa yang Kau berikan kepada aku kalau itu bernilai jasmani. Saya katakan, kalau saya meminta kepada Tuhan dengan memohon, Tuhan, ini menit, ini detik sembuhkan anak ini. Kalau tidak, ambil ini untukmu. Saya tidak mau anak ini lagi. Saya katakan saudara. Habis itu saudara tahu, setelah saya katakan dengan perih hati, saya berpikir dan saya sadar, kalau seandainya nanti Tuhan betul mengambil anak saya, wah Tuhan. Tapi saya sadar saudara, dan saya katakan saya ikhlas. Setelah saya amin, saudara tahu, anak saya langsung sembuh. Wah, jadi satu hal saya mau katakan saudara, Tuhan sangat tertarik dengan harga mati. Kita kan berpikir, oh itu terlalu norak, oh tidak saudara. Saya mau katakan, kalau engkau ingin dipakai itu luar biasa. Kalau engkau ingin yang lebih dari Tuhan, lakukan yang belum pernah orang lain lakukan. Lakukan sesuatu hal yang memang beda dari yang lain. Dengan caramu tersendiri lakukan. Perbuat sesuatu yang memang dapat menyentuh hati Tuhan. Kalau kita lakukan hanya biasa-biasa saudara, siapapun bisa lakukan. Tetapi kalau engkau bisa dan rela, dengan sadar, dengan mau ingin melakukannya, Tuhan sangat tersentuh dan tertarik dengan hal itu. Itu sebabnya jangan takut katakan saudara rela bayar harga. Saudara, kalau ingin engkau luar biasa, lakukan yang luar biasa untuk Tuhan. Lakukan yang mahal untuk Tuhan, sangat bernilai. Apa yang paling berharga bagimu, lakukan untuk Tuhan. Itu sebabnya saudara, sampai detik ini saya tidak suka membuka mulut saya kalau bukan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tidak. Karena apa? Karena pengalaman saya cari di kaki Tuhan. Jadi saudara, kalau ingin kita dipakai Tuhan, kita harus melakukannya secara sengaja dan melakukannya dengan sebuah rasa haus dan lapar. Sampai detik ini saudara, saya waktu saya pernah satu kali berdoa, setiap kali ada penyakit, terlebih khusus penyakit yang terus saya derita sampai hari ini, bukan berarti saya tidak berdoa, bukan berarti saya tidak berdoa, saya lakukan semuanya. Tapi satu hal saya diingatkan Tuhan selalu, ketika saya hampir putus asa, Tuhan ingatkan, saya terikat janji dengan Engkau. Ketika saya berdoa, saya tutup telinga saya. Ya Tuhan, benar saya terikat janji dengan Tuhan. Hanya satu ku minta, Tuhan berikan aku kekuatan. Makanya saudara, sampai detik ini saya lebih bagus di rumah saja, saya lebih bagus mengurung diri saja. Kalau hati saya tidak terkontrol, lebih bagus saya di dalam kamar aja, berdiam diri situ. Kalau saya tidak bisa membaca kita mungkin kalau mulut saya kurang baik, tapi saya lebih baik berdiam diri di kamar saja. Saya tidak tertarik sama sekali membuka mulut saya kalau bukan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Itu ada banyak pengalaman yang indah ketika kita rela melakukan sesuatu yang beda untuk Tuhan. Tuhan tertarik kepada seseorang yang melakukan yang ekstrim. Harus yang ekstrim saudara, ekstrim. Saudara percaya atau tidak? Mungkin kadang saya juga pengalaman, kadang gak semua orang bisa menerima yang saya katakan. Tetapi saya mau katakan satu hal,
Apabila engkau ingin mengalami hal yang beda dengan Tuhan, lakukanlah hal yang ekstrim dengan Tuhan. Karena ketika engkau berani melakukan hal yang ekstrim di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang ekstrim juga untukmu, yang belum pernah terlintas di pikiranmu, yang belum pernah kuduga-duga engkau akan lakukan. Saya merasakan, saudara, saya lebih peka lagi mendengar suara Tuhan, saya lebih peka mendengarkan apa kata Roh Kudus berhadapan dengan jemaat saudara. Ini pengalaman saudara, ketika satu kali ada jemaat yang tidak begitu dekat dengan kami, tapi mereka jadi jemaat panutan, tapi saya tidak tahu detail pribadi hidup mereka. Ini bukan satu kali lagi terjadi. 1 bulan saya selalu diingatkan Tuhan untuk ada sesuatu geram dosa seperti itu. Satu kali saya berkata, Tuhan tegurlah mereka kalau memang ada dosa. Saya berkata seperti itu. Habis itu nggak singkat cerita saudara, nggak ada 1 bulan langsung Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada mereka. Dan Tuhan berkata pada saat itu, pergi ke sana, sampaikan pesan Tuhan. Saya katakan kepada suami saya, berencana suami saya hanya pergi bersama dengan pelprit karena pria yang mengalami kejadian ini. Saya berkata, tidak Pak, saya ingin ikut ke sana, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak itu. Tuhan sudah menyampaikan di hati saya. Kami pergi saudara, sampai di sana saya katakan, sebelum kita pulang dan berdoa, saya katakan kepada Bapak itu, saya ingin menyampaikan sesuatu hal 1 bulan ini, bahkan gak sampai 1 bulan. Tuhan membuat saya gelisah dan mengingatkan saya bahwa di antara Bapak ada dosa. Habis saya katakan seperti itu, Bapak itu menangis saudara dan mengakui dosa yang sangat menjijikkan terjadi dalam keluarga mereka. Saat itu saya menangis bukan karena Bapak itu, tapi saya menangis. Makasih Roh Kudus, saya lebih mendengarkan suara-Mu. Jadi begini saudara, kalau kita banyak lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih banyak mendengarkan apa kata Tuhan. Memang kita seringkali mendengarkan suara Roh Kudus di hati orang kita, tapi seringkali kita mengabaikannya dan kita ragu-ragu, ini dari Tuhan atau tidak. Tapi ingat satu hal, selagi itu yang berbau dengan kebenaran, ketika ada di hatimu, itu dari Tuhan. Karena itu saudara, pertajam telingamu, pertajam hatimu untuk mendengarkan suara Tuhan. Semua orang sebenarnya ingin Tuhan pakai, tapi kadang orang tidak menanggapinya. Itu sebabnya saudaraku, jangan takut bayar harga. Kalau engkau rela melakukan ekstrim, pasti yang luar biasa Tuhan kerjakan bagimu. Terima kasih saudara, Tuhan berkati. Jangan lupa saudara, tolong di subscribe ya, dan dibagi. Kalau saudara ingin yang lain juga diberkati, dan saudara mungkin mengalami diberkati, dibagi saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Tuhan berkati, haleluya, amin.